ada satu anak yang bandelnya parah, gua tendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Swadikap. Gue Lutfi, di sini gue sama temen gue siapa? Lukman Siapa pakai namanya? ki. Lukman pakai ki. Lukman. Teman gua biasanya pakai K soalnya. Gua pakai ki. Jadi Lukman. Lukman. Oke. Ada kopi, ada bangku, Ada meja. meja. Mau ngapain? Ya, barengan sama gue lu. Mau ngapain nih kita, Man? Kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, Jadi kita kan ini gua sama Lutfi ini kebetulan adalah guru dua-duanya. guru ngaji. Guru sekolah, guru sejarah. Oh, Guru ngaji sembarangan. Ada temen Ngaji aja gue. susah. Oh, ada meja, ada bangku, ada kopi. Eh. Ada dua orang berdua nih. Kita ngobrol. Kan tadi udah, Bil. Oh iya udah. Di apa sih? Cara Di ngobrol pintar. itu dia. Pulang biar bareng. Oh gitu. Ya. Oh, bareng. Ya, kita ada di Ngobrol Pintar. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran. Pasti itu murid bengamu mungkin sedang menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi datang tetap berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan. Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepalang. Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri banyak ciptakan menteri. Umar Bakri profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri ini seperti dikebiri? Dreng. Oke, nah tadi tuh kita dengerin lagu tuh, Man. Judul lagunya Umar Bakri. Lu nyanyi tuh tadi tuh. Keren juga suara lu. Iya. Oke. Umar Bakri, yo, bukan main Oke, suaranya. iya, iya. Suara Mas Lukman. Gue tanya sama lu nih, kita kan sama-sama guru. Gue Ya. tanya sama lu dulu. Kenapa jadi guru? Gua, kenapa ya jadi guru ya? Ntar baru gue nih gantian. Oh gitu ya? Kalau gua Pil dulu nih, gua waktu SMA itu gua merasa masa SMA gua indah. Bentar, gue sambil ngopi. Oh iya, boleh. boleh. Silakan dikopi. Silakan. Lanjut. Lu tuh. Jadi gua dulu waktu SMA, masa SMA gua indah. Dan waktu itu gua sebenarnya awal-awal bandel banget waktu SMA. Tapi gue ketemu satu guru, nggak satu sih, ada dua. Satu guru sejarah, yang satu guru geografi. Nah itu mereka tuh kayak walaupun gue bandel, tapi nggak malah nge-label gue. Kan biasa tuh. Emang dulu bandel? Bandel gue bolos terus tiap hari. Iya, itu standar. Ya. Lanjut, Oh gitu ya, itu sadar ya. Oke lah, pokoknya gue bandel. Oke. Kalau ceritain semua 2 jam ya. Oh iya. Dua guru itu nggak kayak guru-guru biasanya yang sukanya nge-label, oh murid bandel, bodoh dan segala macam gitu. Lu ngomong dua itu bukan kampanye? Bukan. Oh, Mereka ngebantu gue banget buat akhirnya nemuin masa depan gue nih. Gue pengen jadi guru, gue pengen jadi guru kayak mereka. Yang sekarang ternyata gue rasain juga ketika gue jadi guru. Banyak murid-murid itu yang butuh sebenarnya guru-guru yang mengerti mereka dan mengarahkan mereka agar mereka itu nggak ini loh rendah diri.
Oke. Jadi mereka bandel tuh karena rendah diri, nggak tahu mau apa, tapi mereka sebenarnya resah. Akhirnya pelampiasannya ke hal-hal yang negatif. Gitu kalau dari gue. Kalau lu gimana? Lu terinspirasi jadi dulu karena ada guru yang mengerti lu gitu ya, luar biasa. Kalau gue karena bokap gue sih man. Bokap gue kan guru silat. Bokap gue guru. Jadi Bentar dulu deh, lu kenapa iya aja sih penonton? gue kayaknya pengen nerusin gitu ya. Jadi momennya waktu SMA ditanya mau BK, kan guru BK sering tuh ya nanya, jadi apa? Gue jawab dong, guru bu, berapa? Guru ngaji. Ini gue serius, gue Bercanda mulu demi Gak, gue Allah. serius, gue jawabnya gitu sama guru BK gitu. Terus gue juga awalnya kayak, alah jadi guru lah gitu, kayaknya enak gitu kan. Lulus lulus SMA. Lulus langsung kuliah. Lulus SMA, nyari kuliah kan, daftar di mana-mana, UI nggak masuk. Gue dari IPA kan. Oh iya. Nah gue ya tau lah ya kan. Nggak tahu. Yang otak gue ada 4 cabang gitu. Ya, Wah, ada lah gue. iya. IPA lah gue ya. Masuk lulus SMA, masuk daftar nih ceritanya nih kan. Di segala macam deh cobain. Nggak masuk. Kayaknya otak gue pinjeman. Nggak sepintar yang gue kira gitu. Masuk UNJ, belum masuk sejarah, ketemu lu kan. Kita kan berantem tuh itu ya kan. Iya sih. Masalah cewek namanya Bambang gitu. Dapat kuliah sekarang mengabdi jadi guru, dan ada satu perkataan dosen yang gue ingat, dosen sejarah namanya Bu Kori bilang kalau kamu nggak jadi guru nanti ide-ide kepalamu nggak akan keluar gitu. Nah, gue ngerasain itu, ternyata masuk kelas gue bisa ngomong apa aja. Terima kasih Bu Kori. Makasih Bu Kori, aku cinta Bu Kori. Iya bukan salah channel. Oke, Pil, lu udah berapa lama jadi guru? Gue ngajar, gue baru lulus kuliah langsung ngajar. Lulusnya emang kapan? 2017. 17. Oh, bareng ya kita ya? Iya, kita kan satu jangan gitu ada teman Iya, kita yang iya, belum lulus. udah. Gue tuh mau nganggur nih man, 3 bulan 6 bulan nih, terus telepon langsung suruh ngajar. Akhirnya gue ngajar ya sekitar 2 tahun lah. Udah 2 tahun berarti? Pernah ngajar 2 sekolah juga gue, dan sekarang bisa sekolah doang. Di sekolah doang. Terus apa yang lu alamin tuh selama 2 tahun lu ngajar? Pasti kan ada dong pengalaman-pengalaman lucu, gitu macam iya kan? Gue pernah SMP ngajar lagi nulis nih, kan tulis, tiba-tiba di belakang lagi ribut, nangis nih cowok nih berantem. Gue panggil dong, sini cuy, kenapa berantem? Sampai depan, kenapa kamu berantem sama dia? Dia ngata-ngatain bapak saya. Kayaknya hidup itu luar biasa sederhana gitu. Ya, masalahnya simple kalau SMP gitu ya, karena kata-kataan bapak. Paling aneh-aneh sih. Kalau pengalaman gue, alhamdulillah baik-baik aja. Nah kalau lu nih, lu ngajar dari lahir ya langsung ngajar? Enggak. Gue masih browsing, gue udah ngajar. Gokil. Ngajarin sperma yang lain lewat administrasi. Gue sama kayak lu, jadi waktu gue wisuda, itu gue sebenarnya udah ngajar, udah dapat sekolah. Oh jadi sebelum lulus sudah? Sebelum wisuda. Sebenarnya itu paling spesial banget, karena itu yang namanya gue baru pernah pertama kali lulus, dapat kerjaan di sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Pengalamannya sih banyak banget, asli. Gue baru pernah yang namanya dibuat nangis sama murid. Saking keselnya gitu loh. Iya, jadi itu murid bandel banget. Dan satu hari itu, emang bukan cuma satu murid doang yang bandel soalnya, satu sekolahan. Wah. Bandel semua. Genje. Pokoknya seharian itu gue bad mood apa segala macem. Terus sebelum pulang di sekolah itu tuh wajib untuk sholat. Pas mau sholat asar, masjid rame. Itu masjid udah kayak pasar. Oh iya. Apalagi gue di situ harus bantuin. Lu imam kan? Oh, harus bantuin teman gue yang kesiswaan untuk ngerapiin anak-anak yang mau sholat. Nah, ada satu anak yang bandelnya parah, gue tendang. Tapi abis itu gue menyesal, gue merasa bersalah, makanya gue sampai. Lu tendang apanya? Kakinya lah. Oh, kira palanya. Enggak lah. Terus lalu kakinya gue tendang. Terus gue merasa bersalah. Ya akhirnya gue di situ sama guru-guru BK gue curhat, gue meneteskan air mata, dan ternyata bukan cuma gue doang guru di situ yang muda yang nangis gara-gara muridnya. Hampir semua guru udah pernah nangis. Itu semua sekolah spesial banget, tapi kenangannya banyak. Jadi yang curhat ke BK itu bukan muridnya? Bukan, tapi gurunya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, yang lain, Phil, lu kayak tadi kan ngadepin murid yang bandel nih. Masa pengalaman lu cuman yang negatif gitu? Pasti ada positif juga ya. Iya. Murid-murid gue nih alhamdulillah di sekolah yang gue ajar sekarang ngikutin apa yang gue pengen gitu. Meskipun lu pengen apa? ngajar. Oh, pengen ngajar. Ngajar. Jadi gue punya apa namanya program di kelas tuh namanya sejarah menyenangkan. Dimana mencoba untuk mengajarkan sejarah tapi cara menyenangkan. Bikin komik, drama, ya. Mading, wayang juga tuh. Cuman gue sering update tuh di Instagram gue. Ada rasa menyenangkan gitu. Ketika ngajar, mereka kooperatif gitu, mendukung apa yang gue suruh, gue inginkan. Kita bikin iklim yang baik kan. Nah kalau lu dulu tadi nangis nih, ada nggak lu nangis bahagia gitu? Kalau sampai nangis bahagia sih enggak, tapi bahagia ada jelas. Gua juga sama sebenarnya. Banyak yang dicoba di dalam pembelajaran, banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin anak-anak juga belum pernah
nyobain hal itu, dan ternyata itu memang sangat berhasil dan disupport sama anak-anak. Anak-anak juga seneng belajar. Tapi kan kalau gue tuh sekolah gue ketat, nggak boleh pakai bawa handphone. Ada satu hal yang setelah gue berproses, jadi kan gue pindah sekolah. Di sekolah baru ini gue udah 1 semester. Terus jual kopi lu ya? Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan tahu kan kalau anak SMA itu biasanya kalau bikin tugas makalah, tugas nulis gitu, artikel pasti kopas. Oh pasti. Pasti. Yang punya gue nggak pernah kopas. Oh enggak. Gue. Maksudnya lu murid-murid lu? Gua korban kopas. Dan itu kan gue karena punya pengalaman yang sebelum di sekolah sebelumnya begitu terus. Salahnya gue adalah awalnya gue berpikir hal yang sama. Kalau mereka pasti kalau gue kasih tugas artikel, nulis apa segala macam pasti kopas. Ternyata itu semua bisa tidak terjadi di sekolah gue. Dengan cara dimotivasi. Ternyata anak-anak itu cuma nggak pede buat mengungkapkan apa yang dia pikirkan ke dalam sebuah bentuk tulisan. Takut salah, takut nanti ternyata jelek. Dan yang kedua adalah selain karena mereka takut dan butuh dimotivasi, ada lagi yang lain, butuh apresiasi. bagus. Biasanya murid-murid udah capek ngerjain segala macam, gurunya dibaca kagak. Baca kagak itu kan main ya. Dibaca juga enggak gitu. Dan gua membaca semua hasil pekerjaan murid gua dan ternyata membuat murid gua ngerasa ya gua nggak bisa macem-macem nih. Ada yang kopas gua sampai cari, oh ini kopasnya dari web ini, gua kasih tahu murid-muridnya. Ini gua tahu nih lu kopas dari mana, gua bunderin apa segala macam. Gitu. Gua pakai itu semua. Dan akhirnya murid-murid itu ya akhirnya mau sedikit demi sedikit dan dapat 30 artikel untuk jadi buku. Buku gambar. Enggak. Oh, buku. Oh ya oke. Kumpulan tulisan. Oke. Oke, tadi kan kita udah ngomongin masalah pengalaman nih. Umur lu berapa sih? 24. Gue juga udah 4 sih. Jadi menurut lu nih sebagai guru, kita guru muda nih kategorinya. Menurut lu basic apa yang harus dimiliki guru muda untuk mengajar gitu? Kalau gue mungkin secara basic kita pasti harus belajar tentang apa itu pendidikan, dari tujuannya sampai ke teknis lah ya. Pokoknya dari yang tujuan, teori dan lain sebagainya nih harus belajar banyak sampai teknis. Itu basicnya harus dikuasai. Tapi sebenarnya guru muda kalau udah punya basic itu, dia punya keunggulan. Menurut gue nih, tapi nih gaya komunikasi. Guru muda sama murid rentangnya biasanya nggak begitu jauh secara umur. Paling ya 5-6 tahun gitu. Dan guru muda itu biasanya lebih ngerti juga dunianya anak-anak zaman sekarang karena umurnya nggak beda jauh. Misalnya sama-sama nonton channel YouTube-nya Asyap, kan? Ya kan? Sama nontonnya gitu. Atau nonton channel YouTube-nya nonton channel YouTube-nya Bang Alek gitu. Yonglek, Bang Alek, PUBG. Oh. Dia kagak tahu dia nih. Nah, karena kita juga aku taunya Ki. Ya, karena kita tahu ke dunia mereka dan kita tahu bagaimana biasanya cara mereka berkomunikasi dengan basic kita yang punya pengetahuan banyak juga, yang udah menanamkan banyak pengetahuan, kita lebih mudah untuk belajar. Dan ketika saling sharing kehidupan masing-masing, kehidupan kita waktu kita jadi siswa dengan kehidupan murid mereka, itu biasanya mereka punya relate. Ada sesuatu yang relate sama mereka. Kalau guru-guru, mohon maaf nih, biasanya guru-guru yang agak senior, mereka ceritanya begini, kalian ini ya, jadi siswa itu banyak ngeluh dan lain sebagainya. Dulu saya waktu jadi siswa, saya masih pakai sepeda. Zaman sekarang, iya zaman saya masih pakai sepeda, harus nyari duit, jual koran dan lain sebagainya. Anak zaman sekarang mana ngerti? Nggak ngerasain. Anak zaman sekarang itu ngerasainnya belajar digoda sama Asyap, game, PUBG dan lain sebagainya. Diamond susah gitu. Nah, itu yang dipikiran anak-anak zaman sekarang. Guru muda sebenarnya lebih punya keunggulan di situ. Asalkan mereka mau untuk meningkatkan basicnya, pengetahuan, pendidikan dan sebagainya, mereka bisa menggabungkan dua hal itu tuh. Kalau menurut gue sih itu. Jadi komunikasi dan pengetahuan tentang komunikasi dan pendidikan. pengetahuan. Nah, kalau gue yang pertama tuh gue selalu kepentingan namanya penampilan, man. Meskipun gue nggak ganteng gitu, cuma seenggaknya guru. Nggak ada yang bilang lu ganteng juga. Oke sih. Jadi menurut gue kalau ketika guru itu peduli sama penampilan, murid pun senang liatnya gitu kayak. Minimal lah kita rapi lah gitu, wangi gitu kan, apa bersih. Gue sih mukanya nggak bersih sih, tapi enggaknya kita seger gitu. Kita masuk kelas tuh kita fresh, berarti fresh and graduate gitu ya. Good looking. Ya. Fresh and good looking gitu. Jadi yang masuk kelas murid pun jadi seneng gitu. Kita harus bawa suasana kelas tuh biar mereka tuh bahagia belajar sama kita. Jangan kita lusuh kan, muka kan terus duduk tuh gini. Ayo buka bukunya kan, jadi kita nggak. Oh, harus selalu berpenampilan fresh. Oh, jelas, harus begitu. Jadi semangatnya menular. Betul. Yang kedua baru komunikasi. Bisa. Menurut gue sih gitu. Oke, man gue sempat wawancara orang. Beberapa orang gue nanyain tentang pendapat mereka terhadap apa itu guru gitu ya.
Nih, berarti langsung ya. Oke, kita lihat. Guru itu panutan yang harus dipanut. Guru itu digugu dan ditiru. Menurut saya guru itu harusnya jadi panutan sih. Terus juga harus ngayomin anak-anaknya. Tapi bukan berarti ngayomin anak-anaknya dia harus menghukum anak-anak itu dengan hal yang tidak sepantasnya. Lebih baik dicontohkan daripada diberi sanksi atau hukuman. Nah, Man, tadi kita dengerin di pendapat orang-orang tentang guru. Ternyata guru itu adalah profesi yang mulia, Man. Mengajarkan orang-orang, mengajarkan tentang kehidupan gitu. Iya, banyak banget yang berharap sama guru. Dan kita ini sebagai guru-guru muda itu juga harus bisa sesuai dengan harapan orang-orang. Betul. Bisa menjadi teladan, digugu lan ditiru. Sebagai guru muda harus bisa memanfaatkan tadi dong keunggulan-keunggulannya. Betul. Kita gaya komunikasi kita yang masih sesuai dan masih relate lah sama murid-murid, dan juga good looking and fresh. Betul. Jadi guru muda tuh harus berinovasi sebenarnya, munculkan metode-metode baru, cara mengajar yang menyenangkan biar murid-murid tuh nggak membosankan, nggak bosan gitu di sekolah gitu. Jadi sekolah tuh serius gitu ya dibentuknya sama sistem. Jadi guru tuh harus menyenangkan gitu ya. Guru tuh harus menyenangkan biar kelas tuh jadi hidup. Nah, begitu aja curhatan dari kita, guru-guru muda, dan pendapat kita soal ya guru dan juga pendidikan. Nah, buat teman-teman yang lain yang punya pendapat mungkin nggak ada di kita tadi itu, bisa komen di bawah ini. Oke, dan buat guru-guru muda di luar sana, kalau punya keluh kesah, punya solusi, silahkan di komen di bawah ini juga. Jangan lupa share, Like, subscribe. Oke. Dari kita cukup ya. Oke, sampai jumpa Minggu depan di mana? Ngopi Ngobrol Pintar.